Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Di Pratama dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa Vatikan Tata Suci masuk ke dalam subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional. Apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional merujuk pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kategori subjek hukum internasional yang diakui, masing-masing dengan karakteristik dan peran yang berbeda. Setiap subjek memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem hukum internasional, yang berkontribusi pada pengaturan hubungan antar negara dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Di sini kita akan membahas tentang mengapa Tata Suci Vatikan termasuk ke dalam subjek hukum internasional. Apa itu Tata Suci Vatikan? Tata Suci Vatikan atau dalam bahasa Latin disebut sebagai dengan Sancta Sedes adalah otoritas tertinggi dari Gereja Katolik Roma yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan gereja. Meskipun sering kali disamakan dengan negara kota Vatikan, Tata Suci dan negara kota Vatikan adalah dua entitas yang berbeda. Vatikan adalah negara terkecil di dunia yang terletak di tengah kota Roma, Italia. Luasnya hanya sekitar 44 hektar, tetapi memiliki peran yang sangat besar sebagai pusat spiritual dan administrasi Gereja Katolik Roma. Vatikan berfungsi sebagai kediaman Paus, yang merupakan pemimpin Gereja Katolik di seluruh dunia. Negara ini diakui sebagai entitas berdaulat berdasarkan perjanjian Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929 antara Tata Suci dan Italia, yang memberikan Vatikan status sebagai negara independen. Sementara, Tata Suci atau dalam bahasa Latin disebut dengan Sancta Sedes merujuk pada otoritas dan yurisdiksi episkopal yang dimiliki oleh Paus sebagai uskup Roma. Istilah ini mencakup seluruh struktur pemerintahan Gereja Katolik dan berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan mengenai isu-isu iman dan moralitas bagi umat Katolik di seluruh dunia. Tata Suci tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Tata Suci merujuk pada yurisdiksi episkopal yang dipimpin oleh Paus sebagai uskup Roma. Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan spiritual dan administratif, Tata Suci bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan Gereja Katolik di seluruh dunia. Ini termasuk pengambilan keputusan terkait doktrin, moralitas, dan urusan gerejawi lainnya. Tata Suci dan Vatikan saling terkait, di mana Vatikan berfungsi sebagai basis fisik bagi Tata Suci. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, mereka tidak dapat dipisahkan dalam konteks operasional Gereja Katolik. Paus sebagai pemimpin Tata Suci juga merupakan kepala negara Vatikan. Nah, alasan mengapa Tata Suci Vatikan bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional, yaitu Tata Suci Vatikan dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena beberapa alasan yang berkaitan dengan pengakuan, perjanjian internasional, dan struktur pemerintahan yang unik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengakuan internasional. Tata Suci adalah entitas spiritual dan administrasi tertinggi dalam Gereja Katolik Roma yang berpusat di Vatikan. Meskipun secara terpisah dari negara, Tata Suci memiliki kekuasaan politik, dan negara Vatikan, atau disebut dengan Vatican City, adalah entitas yang memiliki kedaulatan penuh yang terpisah dari Italia. Tata Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 antara Italia dan Tanah Suci. Fakta ini tidak hanya mengakui keberadaan negara kota Vatikan sebagai entitas berdaulat, tetapi juga menetapkan Tata Suci sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua, kapasitas untuk berperan dalam hubungan internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perjanjian internasional dan menjadi anggota organisasi internasional. Saat ini, Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan sekitar 180 negara dan terlibat dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik.
Kapasitas tata suci untuk berperan dalam hubungan internasional sangat unik dan berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ada peran tata suci dalam hubungan diplomatik internasional. Tata suci memiliki hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia. Hal ini dilakukan melalui nunciatura atau kedutaan besar tata suci yang terletak di berbagai negara. Keberadaan nunciatura ini memberikan hak diplomatik kepada tata suci dalam perjanjian internasional yang menjadikannya subjek hukum internasional yang terlibat dalam berbagai kesepakatan global. Tata suci aktif dalam diplomasi internasional dan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Ia juga menjadi anggota dalam berbagai organisasi internasional seperti UNESCO dan World Organization of Intellectual Properties, atau bisa disebut dengan singkatannya WOIP. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa tata suci berfungsi sebagai aktor yang diakui dalam arena yang berkaitan dengan isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial. Meskipun secara resmi tidak berpolitik, tata suci berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan dialog antaragama yang menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Yang keempat, hak dan kewajiban di hukum internasional. Kewajiban tata suci. A. Mematuhi perjanjian internasional. Tata suci memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah ditandatangani. Sebagai contoh, tata suci adalah pihak dalam konvensi hak anak dan berbagai perjanjian lainnya yang mengatur hak asasi manusia. Kewajiban ini menyangkut penerapan norma-norma yang terkandung dalam perjanjian tersebut, baik di dalam wilayahnya maupun dalam konteks global. B. Tanggung jawab terhadap hak asasi manusia. Sebagai subjek hukum internasional, tata suci diharapkan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Ini termasuk tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam konteks gereja dan di antara anggotanya. Yang kedua, C. Keterlibatan dalam diplomasi internasional. Tata suci juga memiliki kewajiban untuk terlibat dalam diplomasi internasional, mempromosikan perdamaian dan menyelesaikan konflik melalui dialog. Ini mencakup peran aktif dalam organisasi internasional dan forum-forum yang membahas isu-isu global. Yang kedua, ada hak tata suci. A. Hak untuk menjalin hubungan diplomatik. Tata suci memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini termasuk hak untuk mengirim dan menerima duta besar, serta berpartisipasi dalam pertemuan hak internasional. B. Hak untuk mengadakan perjanjian internasional. Sebagai subjek hukum internasional, tata suci berhak untuk mengadakan perjanjian internasional, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral. Ini mencakup kesepakatan yang berkait dengan kerjasama di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 5. Struktur pemerintahan yang unik. Tata suci berfungsi sebagai pusat pemerintahan gereja Katolik Roma dan dipimpin oleh Paus yang memiliki kekuasaan absolut dalam hal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun tidak memenuhi semua kriteria tradisional untuk status negara seperti populasi tetap dan wilayah luas, tata suci tetap diakui sebagai entitas sui generis dalam hukum internasional, yang berarti ia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari negara-negara lain. Hierarki pemerintahan. Struktur pemerintahan Vatikan terdiri dari dua hierarki utama. Yang pertama, hierarki keagamaan, seperti kardinal. Para kardinal adalah pejabat tinggi dalam gereja Katolik yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pemilihan paus. Mereka juga membantu paus dalam tugas-tugas keagamaan dan administrasi. Kuria Romana. Ini adalah lembaga yang membantu paus dalam menjalankan pemerintahan.
Kuria terdiri dari berbagai kongregasi, dewan, dan lembaga yang menangani berbagai aspek kehidupan gereja dan negara. Yang kedua, ada hierarki pemerintahan seperti sekretariat negara, bertindak sebagai penggerak utama pemerintahan sehari-hari Vatikan. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang kardinal dan berfungsi untuk mengelola urusan dalam negeri dan luar negeri Vatikan. Kongregasi merupakan badan yang membantu paus dalam tugas-tugas keagamaan dan pemerintahan. Setiap kongregasi memiliki fokus tertentu seperti pendidikan, misi, dan liturgi. Pengadilan mengurus urusan hukum dan administrasi keadilan dalam konteks gereja Katolik. Ini termasuk pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum kanon. Dewan Kepausan. Terdapat beberapa dewan kepausan yang menangani isu-isu spesifik seperti dialog antaragama, keadilan dan perdamaian, serta komunikasi sosial. Dewan-dewan ini berfungsi untuk mendukung misi dan tujuan Vatikan dalam konteks global. Nah, kesimpulannya, tata suci meskipun berada di dalam wilayah negara kecil Vatikan, memiliki status yang sangat penting dalam sistem hukum internasional karena fungsinya sebagai pusat administrasi gereja Katolik, kedaulatannya yang dimilikinya sejak perjanjian Lateran tahun 1929, peran diplomatik yang dijalankan di seluruh dunia, serta pengaruh moral dan keagamaannya yang melampaui batas negara. Oleh karena itu, tata suci dipandang sebagai subjek hukum internasional yang berhak melakukan perjanjian, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan terlibat dalam diplomasi global. Dengan pengakuan internasional, kapasitas untuk berpartisipasi dalam perjanjian dan organisasi internasional, serta struktur pemerintahan yang unik, tata suci Vatikan jelas dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Hal ini mencerminkan peran pentingnya dalam konteks global, baik sebagai pemimpin spiritual maupun sebagai aktor dalam hubungan internasional. Sekian dari penjelasan saya, semoga kalian mengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.